merupakan sarana untuk mendapatkan suatu kesuksesan. Man arada dunia fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang mau sukses di dunia, maka harus pakai ilmu. Barang siapa yang ingin sukses di akhirat, maka sarananya adalah ilmu. Barang siapa yang mau sukses kedua-duanya, baik dunia maupun akhirat, maka sarananya, alatnya atau medianya itu adalah ilmu. Allah memberikan apresiasi yang sangat besar sekali bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Di dalam surat Al-Mujadilah disebutkan Allah akan mengangkatkan derajat orang-orang beriman dan orang-orang berilmu itu beberapa derajat. Kalau kita ingin meningkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dasar pertama sekali itu adalah ilmu. Mengaji ini, belajar ini merupakan suatu kemestian, merupakan suatu keharusan, merupakan suatu kebutuhan. Jadi kalau sudah namanya suatu kebutuhan, mau tak mau harus kita laksanakan. Mana contohnya? Makan itu kan sebagai suatu kebutuhan. Apapun ceritanya, kita harus bisa mulai dari mencari makanan itu sampai nanti dalam proses mengkonsumsinya. Kenapa? Karena kalau tidak makan kita akan berbahaya. Ilmu juga seperti itu. Cuma bedanya dengan makanan, kalau makanan itu adalah untuk kebutuhan fisik, sedangkan ilmu itu adalah untuk kebutuhan rohani kita. Jadi antara fisik dengan rohani itu sebetulnya seimbang, yang harus sama-sama kita berikan asupan. Fisik kita, badan kita, jasmani kita berikan asupan dalam bentuk makanan, yaitu 4 sehat 5 sempurna. Kalau rohani kita itulah dia ilmu. Menuntut ilmu itu seperti yang kita katakan pada waktu yang lalu, itu bukan suka atau tak suka. Kalau suka ngaji kita, kalau tak suka tidak. Kalau sempat belajar kita, kalau tak sempat tidak, kan gitu ya. Karena dia merupakan suatu kebutuhan, dan kebutuhan ini boleh kita katakan sebagai sebuah kebutuhan yang primer, sangat penting sekali dalam kaitannya dengan ibadah, yaitu hubungan kita dengan Allah. Diperlukan ilmu. Bahkan dalam rangka atau kaitannya dengan kesuksesan kita di dunia, seperti apa yang diungkapkan oleh kalimat tadi, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, maka ilmu juga menempati posisi yang sangat penting. Kalau tidak ada ilmu, kita mungkin tidak bisa menikmati lampu. Kalau tidak ada ilmu, mungkin kita tidak bisa menikmati kacamata ini. Makanya dengan ilmu optik, kacamata ditemukan sehingga bisa memberikan kemudahan hidup bagi orang yang membutuhkan alat pembesar dalam melihat atau membaca misalnya. Bangunan ini begitu megahnya, kenapa bisa kita dapatkan? Karena adanya ilmu tadi. Ada ilmu arsitek namanya. Jadi oleh sebab itu seperti dikatakan tadi bahwa ilmu itu merupakan kebutuhan. Ya, kebutuhan dalam kaitannya rohani kita, itulah dia ilmu agama. Ya. Kemudian kaitannya dengan keduniaan kita, itulah yang disebut dengan ilmu umum. Apakah ilmu kedokteran, ilmu bangunan, ya semua, banyak cabang-cabangnya. Jadi oleh sebab itu, ya kedudukan ilmu itu sangat penting sekali ya, dalam kehidupan kita, karena sebagai dasar. Dalam kaitannya dengan ibadah kita, dalam kaitannya dengan akidah kita, semuanya dasarnya adalah ilmu. Kita tidak akan bisa diterima ibadah kita kalau tak ada ilmunya. Gitu. Kita tidak akan bisa diterima akidah kita, tidak sah akidah kita kalau tak ada ilmunya. Makanya dalam akidah kita nggak boleh taklid. Taklid, mengikuti pendapat orang
tanpa tahu alasannya. Jadi kalau sudah ada kaitannya dengan alasan, maka di situ kaitannya dengan ilmu. Jadi ilmu akidah itu tidak boleh taklid. Misalnya tentang kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya apakah bukti Allah itu ada? Kalau orang yang taklid mengatakan karena guru kami dulu mengatakan Allah itu ada, maka ada Allah itu. Alasannya tak tahu. Hanya menurut kata gurunya saja. Jadi dia tidak bisa mendirikan dalil. Dia tidak bisa mendirikan argumen. Memberikan argumen tentang apa bukti bahwa Allah itu ada, apa bukti bahwa Allah itu esa, apa bukti Allah itu berkuasa, apa bukti Allah itu berkehendak. Dia tidak bisa memberikan argumen-argumennya. Dengan belajar, dengan mengaji, dengan membaca, insya Allah kita pelan-pelan akan bisa mendapatkan argumen-argumen itu, kita bisa mendapatkan dalil-dalil itu, sehingga menjadikan akidah kita itu menjadi akidah yang benar. Kalaupun seandainya tak dapat kita ilmunya, kita bacalah nanti beberapa kalimat dari buku ini misalnya. Udah keluar dari sini lupa, bukan tidak ada artinya. Ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penuntut ilmu itu bukan hasilnya. Ini sebagai kaidah, ya, sebagai aturan gitu, atau sebagai suatu prinsip. Bukan hasil daripada proses menuntut ilmu itu yang dinilai, tapi bagaimana kita menjalankan daripada proses menuntut ilmu itu, itulah yang dinilai. Apresiasi Allah terhadap orang yang menuntut ilmu itu, langkah yang dilangkahkan dari rumah ke tempat menuntut ilmu itu dihitung pahala. Nah, kemudian ketika di perjalanan itu binatang-binatang, hewan-hewan, bahkan ikan-ikan yang ada di lautan itu mendoakan orang yang berangkat untuk menuju menuntut ilmu. Bayangkan, kita di sini mengaji di rumah tadi, itu yang di laut sana itu semuanya memohonkan keampunan, memohonkan kemuliaan untuk kita. Kalau memang tadi niat kita itu kemarin untuk menuntut ilmu. Halaqah kita ini, majelis kita ini dilindungi oleh malaikat, dipayungi oleh malaikat, diperhatikan oleh malaikat. Dan dikatakan oleh Rasulullah, majelis kita ini seperti ini merupakan satu taman. Raudhatul Jannah namanya, taman surga. Yang mana tamannya ini nanti kita nikmati kapan? Ya ketika berada di akhirat. Syukur-syukur juga ya kita bisa nikmati hasil daripada ilmu yang kita baca. Makanya kata Rasulullah itu, kun aliman, jadilah kalian orang alim, atau muta'alliman, atau menjadi orang yang belajar. Nah, jadi kalau kita belum bisa menjadi orang alim, ya belajarlah kita. Kemudian apa? Au mustami'an, kalau tak bisa belajar, biasa belajar ini kan bawa buku, bawa pulpen, kan gitu, bawa penghapus, bawa alat dan segala macam. Tak bisa juga gitu kan. Mustami'an, menjadi pendengar. Atau paling tidak, kata Rasulullah, au muhibban, atau menjadi pencinta ilmu. Nah, gitu. Menjadi pencinta ilmu. Maka kata Rasulullah, fala khamisan, jangan menjadi orang yang kelima. Alim tidak, yang belajar juga atau Anda mendongak juga tak mau, kan gitu ya kan. Cinta sama orang yang menuntut ilmu juga tidak, kan gitu ya kan. Kalau sudah empat ini tak ada sama dia, kata Rasulullah, maka kamu akan celaka.